Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,48% ke angka 7.569. Dan di video ini coba menganalisa satu emiten cara pergerakan. Saat ini memang sudah mulai membaik, tapi hari ini terpantau masih melemah dan ternyata laba bersihnya melejit 300% lebih di kuartal 3 ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ASA. ASA bisa kita lihat hari ini masih turun 0,65% ke harga 770. Cara pergerakan ASA saya sudah mulai membaik. Sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 150 selalu gagal break. Tapi akhir bulan ini ASA berhasil break garis EMA 150. Setelah berhasil break bisa kita lihat ASA sempat mendekati harga 830 yang memang merupakan resistance yang kuat saat ini. Jadi pada perdagangan hari Selasa kemarin langsung opening dekat dengan 830, tapi penutupan kembali berada di bawah 780. Dan hari ini juga sama, sempat naik mendekati harga 800, tapi penutupan kembali melemah, saat ini berada tepat di garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 140 di sekitar 765, di bawahnya masih ada support EMA 50 di sekitar 755. Jadi pergerakan walaupun 2 hari terakhir di candle merah dan melemah, menurut saya ASA masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul laba bersih ASA masih melejit 300% lebih per kuartal 3 ini. Jadi saya laporan keuangan minimal ini masih oke. Dan jika kita lihat broker summary ini juga masih menarik. Hari ini asing memang melakukan distribusi, tapi 1 minggu terakhir asing kembali masuk. Dan di broker summary ini juga terpantau masih ada akumulasi walaupun hari ini melemah. Jadi untuk yang sudah punya, menurut saya saat ini masih bisa di hold selama masih kuat di atas garis EMA 50 dan 150. Sedangkan untuk yang ingin coba entry, menurut saya ini kesempatan untuk coba kita tunggu di sekitar 750 sampai 760 untuk entry-nya. Jadi tunggu ASA terkoreksi ke target harga ini apabila masih bisa bertanda rebound. Menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target swing jangka pendek di 780 sampai 800. Untuk target pendeknya atau target lebih jauh di sekitar 830 yang saat ini masih berupa resisten kuat untuk saham ASA. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata ASA besok atau 1 minggu ini malah turun bawah garis EMA 50. Dan cara pergerakan ASA akan mulai downtrend kembali. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Saratoga. Saratoga bisa kita lihat sempat mencoba naik di atas 2400 dan gagal. 1 minggu terakhir sempat melemah, tapi bisa kita perhatikan saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50 di sekitar 2260. Dan hari ini masih naik lumayan tinggi di angka 2360, jadi masih naik 5% lebih dan sekarang kembali naik mencoba untuk break resisten di 2400. Jadi untuk tren jangka menengah Saratoga masih oke selama masih kuat di atas garis EMA 50 karena masih ada potensi untuk rebound kembali menuju harga 2550 apabila memang masih bisa bertahan di garis EMA 50. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk kenaikan hari ini, bisa kita perhatikan asing 1 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham Saratoga. Dan kenaikan 5% lebih ini juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Saratoga, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Apabila mau swing, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Saratoga minggu ini masih kesulitan untuk naik di atas 2400. Atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak tembus dengan target lebih jauh di sekitar 2500 sampai 2550 untuk target berikutnya. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, sepanjang wait and see bisa buy on breakout apabila berhasil tembus 2400 dan jika terpantau mencoba break masih gagal sebaiknya tunggu kembali di sekitar 2280 sampai garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Selanjutnya Indi juga bisa kita lihat saat ini juga masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1525. Jadi hari ini Indi sempat turun bawah garis EMA 150, tapi penutupan berhasil naik 2% lebih ke 1575. Jadi saat ini masih mencoba untuk bangkit dan naik kembali. Tapi bisa kita lihat saat ini garis EMA 50 sekitar 1600. Ini sebenarnya masih berupa resisten untuk saham Indi. Jadi tetap harus hati-hati apabila mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 gagal. Secara pergerakan Indi masih akan sideways. Masih ada potensi untuk turun kembali mengatas garis EMA 150 sampai 1500. Tapi bisa kita perhatikan di sini menariknya kenaikan hari ini asing masih masuk 1 minggu terakhir walaupun sempat melemah tapi asing terpantau terus masuk akumulasi dan broker summary pun kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Sehingga dari data yang kita dapat saya lihat Indi masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1600.
Indie akan menarik apabila memang berhasil naik di atas 1600. Apabila berhasil naik kembali, maka cara pergerakan Indie akan mulai uptrend kembali dengan target kenaikan berikutnya di sekitar 1680 sampai 1700. Jadi untuk teman-teman yang saat ini ingin coba entry saham Indie, belum sempat dapat di sekitar garis EMA 150, mungkin bisa wait and see di sekitar 1550 atau buy on breakout apabila Indie berhasil naik di atas 1600. Selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham SSIA. SSIA bisa kita secara teknikal saat juga masih oke. Sebelumnya sempat turun bawah garis EMA50, sempat menyentuh 1180, tapi secara candle garis EMA50 belum terkonfirmasi break. Hari ini SSIA masih bisa naik 0,41% ke 1230. Walaupun memang candle hari ini tidak begitu oke, candle merah dan ada shadow ke bawah yang sempat berada di bawah garis EMA50. Tapi untuk tren jangka menengah SSIA masih oke, karena masih kuat berada di atas garis EMA50 dan di bawahnya masih ada support EMA 150 yang sekitar 1075. Dan bisa kita perhatikan di sini, asing juga dalam beberapa hari terakhir kembali masuk akumulasi saham SSIA dan kenaikan hari ini juga terpantau ada akumulasi. Dan selama tren masih oke dan masih ada akumulasi, saya lihat SSIA masih ada potensi kembali naik mengetes 1280. Nah, selama masih kuat di atas garis EMA 50, menurut saya SSIA juga masih layak untuk di hold dengan target kenaikan berikutnya jika 1350. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau sama SSIA, misalnya masih bisa coba dipantau. Tapi untuk entry misalnya coba tunggu kembali di sekitar 1200 sampai garis EMA 50. Yang tadi sekitar 1220 apabila ingin coba entry, dan jadikan harga 1280 sampai 1300 untuk target take profit jangka pendek atau target swing jangka pendek. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang.